Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Audila Sakila dari kelas E dengan NIM 22090150171 dari program studi akuntansi S1. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah software akuntansi yaitu aplikasi Zahir Accounting. Nah, apa sih Zahir Accounting itu? Aplikasi Zahir Accounting merupakan sebuah aplikasi akuntansi yang digunakan dalam membantu mencatat dan mengelola keuangan secara lebih praktis dan terstruktur. Aplikasi ini biasanya dipakai oleh berbagai jenis usaha, terutama usaha kecil dan juga menengah, karena tampilannya yang sederhana dan juga mudah dipahami. Bagi seorang akuntan, aplikasi ini tentunya sangat membantu karena bisa mempercepat pekerjaan dan mengurangi resiko salah hitung ataupun salah catat. Pengalaman saya sendiri dalam menggunakan aplikasi ini, ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan, Zahir sangat memudahkan pengguna untuk mengedit ataupun menghapus transaksi yang keliru tanpa harus mengulang dari awal. Jadi tentunya hal ini sangat membantu apalagi saat kita sedang belajar atau masih dalam proses memahami alur pencatatan akuntansi. Jadi, sebagai seorang mahasiswa akuntansi yang akan menjadi seorang akuntan, tentunya Zahir ini menjadi sarana belajar yang praktis. Nah, selanjutnya, saatnya kita mengenal lebih dekat aplikasi Zahir Accounting dan apa saja menu-menu yang ada dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk itu, pertama, kita buka aplikasi Zahir. Nah, ketika teman-teman sudah membuka aplikasi Zahir, nah tampilannya akan seperti ini. Di sini ada membuat data baru, yang mana jika teman-teman belum memasukkan data apapun sebelumnya ke aplikasi Zahir. Kemudian di sini ada membuka data, di mana jika teman-teman sudah membuat data sebelumnya di aplikasi Zahir. Nah, jika teman-teman baru mulai untuk membuat data pada aplikasi Zahir, maka klik icon membuka data baru. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, dan lain-lain yang termasuk dalam informasi perusahaan yang ingin teman-teman masukkan. Kemudian, jika teman-teman sudah pernah membuat data perusahaan di aplikasi Zahir, maka teman-teman bisa mengklik icon buka data. Kemudian, cari lokasi teman-teman menyimpan data sebelumnya. Kemudian klik OK. Ini dia tampilan aplikasi Zahir. Nah, di atas ini ada namanya menu aplikasi. Kemudian yang ini yang biru-biru itu namanya menu modul aplikasi. Nah, pada menu aplikasi ini ada menu file. Di sini kita bisa membuat data baru, buka data, backup data, membuka file backup dan juga keluar. Kemudian di setting ada saldo awal. Di sini kita menginput saldo awal, baik itu saldo awal akun, piutang, hutang, persediaan, dan juga uang muka. Nah, di sini juga kita bisa mengatur bahasa pada aplikasi Zahir. Kemudian di bagian tutup buku, nah di sini kita bisa menginput tutup buku akhir bulan dan juga tutup buku akhir tahun. Modul aplikasi yang pertama di sini saya akan mengenalkan menu data-data, di mana di menu data-data ini ada data, nama, alamat. Di sini kita bisa menginput, membuat, mengedit data pelanggan, pemasok, dan juga karyawan. Nah, teman-teman bisa mengklik ini tambah data. Nah, di sini kita bisa menginput informasi terkait dengan nama dan juga alamat dari customer kita, vendor maupun karyawan dan yang lainnya. Kemudian di sini ada data produk, di mana kita bisa menampilkan daftar persediaan, membuat, mengedit, dan juga menghapus data barang. Nah, teman-teman di sini untuk membuat data persediaan atau data barang, di sini bisa teman-teman klik tambah data. Nah, teman-teman bisa menginput di sini kode barang, deskripsi barangnya, dan yang lainnya.
Nah, selanjutnya ada data rekening. Data rekening ini menampilkan akun, membuat dan mengedit serta menghapus data akun. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan akun-akun baru ataupun bisa mengedit akun yang sudah ada menjadi akun yang sesuai dengan perusahaan teman-teman. Kemudian ada data mata uang, ada data pajak, data satuan pengukuran, data harta tetap, data gudang, kemudian data departemen dan juga data proyek. Nah, menu selanjutnya yaitu menu buku besar. Nah, di menu buku besar ini kita bisa menampilkan daftar akun dari daftar rekening perkiraan. Di sini kita bisa membuat, mengedit, dan juga menghapus data akun. Kemudian ada buku besar yang memuat informasi rincian saldo per kode akun. Nah, di sini teman-teman bisa menginput jurnal umum di menu transaksi jurnal umum. Nah, teman-teman bisa menambahkan data baru di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri berdasarkan dari perusahaan teman-teman. Nah, di sini letaknya dan juga keterangan. Nah, selanjutnya ada order penjualan yang digunakan untuk membuat order penjualan kepada pelanggan. Kemudian pengiriman barang. Di sini teman-teman bisa mencatat pengiriman barang kepada pelanggan. Kemudian invoice penjualan. Di sini teman-teman bisa membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Kemudian piutang usaha. Di piutang usaha ini teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait dengan rincian saldo piutang per pelanggannya. Kemudian pembayaran piutang usaha, uang muka penjualan, retur penjualan, daftar uang muka penjualan, dan juga pengembalian kelebihan atau kredit. Nah, selanjutnya ke menu pembelian. Di menu pembelian ini dimulai dari permintaan barang. Di sini bisa teman-teman gunakan untuk membuat permintaan barang. Kemudian permintaan penawaran harga, order pembelian. Di sini teman-teman bisa menambahkan data baru untuk membuat order pembelian untuk vendor. Kemudian pengiriman barang pembelian untuk mencatat penerimaan barang dari vendor. Kemudian invoice pembelian, teman-teman di sini bisa menambahkan atau melihat informasi terkait dengan invoice pembelian ataupun mencatat penerimaan barang dari vendor. Nah, kemudian utang usaha. Utang usaha di sini teman-teman bisa melihat informasi rincian saldo hutang per vendornya, pembayaran utang usaha, uang muka pembelian, retur pembelian, daftar uang muka pembelian, dan juga penerimaan kembalian atau debit. Nah, selanjutnya kita ke kas dan bank. Kas dan bank. Di sini teman-teman bisa memasukkan transaksi untuk kas keluar, kas masuk, giro keluar, transfer kas maupun rekonsiliasi bank. Nah, kita ambil contoh untuk kas keluar. Nah, untuk memasukkan transaksi baru untuk kas keluar, teman-teman bisa mengklik tambah data. Kemudian teman-teman pilih untuk akun kasnya, mau itu akun kas ataupun bank. Kemudian pilih penerima. Nah, di sini penerima kita bisa membuat baru di sini atau kita input terlebih dahulu di menu data-data sebelumnya. Di bagian data customer, data karyawan, dan juga data vendor. Nah, selanjutnya di sini ada masukkan tanggal, kemudian nilainya sebesar berapa, kemudian masukkan nama akun yang sesuai, kemudian rekam. Nah, begitupun dengan kas masuk dan juga giro masuk dan keluar. Ada persediaan. Di sini teman-teman bisa memasukkan melihat daftar persediaan atau membuat, mengedit, dan juga menghapus data barang. Kemudian di sini ada pemakaian atau penyesuaian barang. Teman-teman dapat mencatat pemakaian ataupun penyesuaian barang. Kemudian pemindahan barang, transfer barang antar gudang, stock of name. Di sini stock of name yaitu mencocokkan jumlah barang antar lokasi dengan sistem Zahir. Kemudian produksi, perakitan, penguraian, penerimaan barang konsinyasi, retur barang konsinyasi, penentuan harga jual, dan juga manajemen persediaan. Jadi
teman-teman bisa memasukkan informasi baru terkait dengan persediaan, misalnya kode barangnya berapa, dan ini termasuk kelompok barang apa, dan juga harga jual persatuannya. Terakhir yaitu laporan. Teman-teman bisa melihat laporan keuangan, buku besar, dan juga kas dan bank di menu ini. Pada laporan keuangan, teman-teman bisa melihat laba rugi standar, neraca saldo, dan juga neraca standar. Kita buka contohnya neraca saldo di sini. Klik 2 kali, pilih bulan dan tahunnya, kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan neraca saldo per Januari 2011. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di sini neraca saldo teman-teman yang sudah dimasukkan untuk perusahaan yang teman-teman buat. Kemudian untuk buku besar, teman-teman bisa melihat di sini ada jurnal umum, kemudian buku besar standar. Nah, kita coba buka di jurnal umum dulu. Klik 2 kali, kemudian sesuaikan tanggalnya. Kalau saya di sini memasukkan bulan Januari tanggal 1 2011 sampai dengan atau hingga tanggal 31 bulan Januari 2011. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan daftar jurnal umum untuk Januari 2011 untuk Januari tanggal 1 2011 sampai dengan Januari tanggal 31 2011. Nah, nanti teman-teman bisa melihat jurnal umum, daftar jurnal umum sesuai dengan transaksi yang teman-teman masukkan. Nah, kemudian kita coba buka daftar buku besar standar. Klik 2 kali. Kemudian sesuaikan kembali tanggalnya sesuai periode teman-teman. Nah, ini adalah tampilan buku besar standar. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyimpan informasi ini, teman-teman bisa Ctrl P. Nah, teman-teman bisa menyimpan file ini ke folder yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya di sini. Kemudian masukkan file name-nya, kemudian save. Untuk kas dan bank, teman-teman di sini bisa melihat jurnal kas masuk dan juga jurnal kas keluarnya, giro masuk dan giro keluar, dan juga rekonsiliasi bank. Nah, untuk di dashboard ini, di sini ada grafik terkait dengan laba rugi untuk perusahaan yang teman-teman masukkan. Nah, jika semua transaksi dan juga alur mulai dari buku besar, penjualan, pembelian, sampai dengan laporan keuangan, teman-teman bisa exit atau keluar dari aplikasi Zahir dan melakukan backup data dan memilih lokasi penyimpanan untuk file data teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.